Jika kamu hari ini mendapat sebuah keberuntungan, ingatlah bahwa mungkin itu doa baikmu yang dikabulkan Tuhan. Karena kekuatan terbesar itu ada dalam doa dan dukungan orang-orang tersayang. Jika kamu memiliki keduanya, percayalah kamu bisa menaklukkan dunia. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pria ini namanya James J. Braddock. Biasanya ia dipanggil Jimmy. Dia adalah petinju yang punya rekor gak pernah terkalahkan. Setiap pertandingannya selalu dinanti oleh banyak orang karena orang-orang percaya bahwa dia selalu menjadi juara. Bertahun-tahun kemudian, Jimmy dan Mai, istrinya, telah memiliki 3 orang anak. Mereka sudah tinggal di rumah sendiri, tidak lagi numpang di rumah orang tua Mai. Sayangnya, Amerika sedang dilanda paceklik yang sangat panjang. Perekonomian Amerika lesu sehingga banyak pengangguran di kota-kota besar. Jimmy adalah salah satu orang yang harus bekerja serabutan. Ia jarang mendapatkan panggilan tinju karena usianya yang udah tua. Kehidupan keluarga Jimmy ini benar-benar miskin. Mai harus pintar membagi makanan yang ada supaya keluarganya bisa makan. Setidaknya Mai dan Jimmy bersyukur kalau mereka tidak sampai kekurangan makanan. Walaupun sebenarnya mereka juga udah menunggak tagihan rumah dan juga listrik. Oleh karena itu, untuk menopang kebutuhan keluarganya, Jimmy bekerja sebagai kuli angkut di sebuah pelabuhan. Sayangnya untuk menjadi kuli angkut pun, dia harus bersaing dengan banyak orang. Kalau beruntung, dia bisa dipanggil dan mendapatkan pekerjaan itu. Sedangkan kalau tidak, dia harus meminta maaf pada Mai karena tidak mendapatkan uang untuk hari ini. Suatu hari saat Jimmy baru pulang dari pelabuhan, Mai marah-marah kepada anak sulungnya karena ketahuan membawa sosis dari tukang daging. Mai semakin marah karena anaknya itu tidak mengakui perbuatannya. Akhirnya Jimmy pun turun tangan dan menyuruh anaknya itu untuk mengembalikan sosis itu kepada penjualnya. Setelah itu Jimmy pun berpesan pada anaknya bahwa semiskin apapun mereka gak boleh mencuri. Anaknya pun protes karena sebenarnya ia merasa takut jika suatu saat mereka akan dititipkan seperti keluarga teman-temannya gara-gara orang tuanya gak punya uang. Jimmy sebenarnya merasa begitu sedih. Ia pun menenangkan anaknya dan berjanji kalau tidak akan menitipkan anak-anaknya kepada siapapun. Sebagai seorang ayah, Jimmy akan berusaha sekuat tenaga supaya anak-anaknya bisa makan yang cukup bagaimanapun caranya. Lalu pada suatu hari, Jimmy pun mendapat panggilan pertandingan melalui sahabatnya, Joe. Jika dia menang, Jimmy akan mendapatkan upah $75. Sebelum pertandingan, seperti biasa, Joe mempersiapkan Jimmy dalam kondisi terbaik. Ia mengeluarkan kata-kata motivasi dengan semangat kepada Jimmy agar memenangkan pertandingannya. Namun ternyata kondisi fisik Jimmy lagi gak baik. Tangan kanannya yang dulu pernah patah, sekarang belum pulih. Joe pun meragu, ia takut kalau sahabatnya akan terluka lebih parah. Tapi karena Jimmy butuh uangnya, ia pun menenangkan Joe dan meyakinkan sahabatnya bahwa dia bisa menghadapinya. Sayangnya realita tidak seindah harapan. Pukulan tangan kanan Jimmy yang biasa menjadi andalan sekarang tidak bisa diharapkan lagi. Tangannya terasa semakin sakit sehingga Jimmy gak bisa melawan dengan baik. Begitu jeda antar ronde, Joe memberikan strategi untuk memukul dengan tangan kiri aja. Namun begitu pertandingan dimulai kembali, tangan kiri Jimmy masih lemah karena enggak terlatih. Hingga pertandingan pun berakhir, Jimmy gak bisa memenangkan pertandingan. Jimmy pun pulang dan berkata pada Mai bahwa ia nggak bisa mendapatkan uang itu. Mai pun terlihat sedih, tapi dia lebih sedih lagi karena tangan Jimmy yang terluka. Ia kemudian berkata ingin menitipkan anak mereka di rumah saudaranya. Namun Jimmy pun menolak saran itu. Dia berjanji akan bekerja lebih keras lagi untuk mencari uang supaya bisa tetap bersama-sama. Bahkan meskipun tangannya terluka, Jimmy bertekad untuk menjadi kuli di pelabuhan.
Paling tidak keluarganya bisa mendapatkan uang untuk makan. Tekad keras Jimmy ini nggak bisa ditolak oleh Mai, sehingga ia pun menuruti keinginan suaminya itu. Maka keesokan harinya Jimmy pun berusaha lebih keras dari biasanya supaya terpilih menjadi kuli. Usahanya pun berhasil dan dia bekerja sama dengan Mike. Awalnya Mike meragukan tangan Jimmy yang diperban, tapi karena Jimmy bercerita bahwa dia sangat butuh uang, Mike pun memahaminya. Pada saat itu orang-orang memang kesulitan dapat pekerjaan. Dan sejak saat itu pula, Mike dan Jimmy akhirnya jadi teman sejati. Sayangnya kehidupan keluarga Jimmy tidak juga berubah, bahkan malah semakin buruk dari hari ke hari. Apalagi musim dingin yang menghantam Amerika membuat kondisi keluarga Jimmy semakin memburuk. Howard, salah satu anak Jimmy, terserang demam. Hal itu diperparah ketika Jimmy sudah menunggak listrik selama 4 bulan, sehingga malam ini mereka tidak bisa menggunakan penghangat. Mai sudah hampir putus asa. Ia ingin menitipkan anaknya ke rumah orang tuanya. Namun lagi-lagi Jimmy melarangnya. Ia ingin berusaha lebih keras supaya bisa menyelamatkan keluarganya. Keesokan harinya Howard semakin parah. Sementara itu Jimmy sedang bekerja di pelabuhan. Mai pun menyerah. Ia nggak ingin anak-anaknya menderita di tengah musim dingin yang sangat menggigit. Begitu Jimmy pulang, ia langsung mencari anak-anaknya. Dan Mai menjelaskan kalau sekarang mereka semua berada di rumah saudaranya. Jimmy pun kecewa karena ia sudah berjanji tidak akan menitipkan anak-anaknya ke orang lain. Akan tetapi Mai lebih kecewa karena dialah yang lebih tahu kondisi anak-anaknya. Selama Jimmy bekerja, Mai lah yang merawat mereka. Jadi Mai tahu kalau rumahnya kali ini sangat gak nyaman ditempati, apalagi bagi Howard yang sedang sakit. Jimmy pun gak bisa berkata-kata apa-apa lagi karena ia menyadari kondisi keluarga yang sangat sulit ini. Akhirnya Jimmy pun mengajukan pinjaman ke bank. Saat ini kota New Jersey menyediakan posko peminjaman darurat untuk orang-orang yang membutuhkan. Biasanya orang-orang mengajukan pinjaman ini untuk berobat. Setelah itu Jimmy pun berpikir untuk melunasi tunggakan listrik rumahnya. Ia pun pergi ke tempat teman-temannya biasa berkumpul. Mereka adalah orang-orang yang berkecimpung dalam industri olahraga seperti tinju. Meskipun terasa berat dan harus menurunkan harga dirinya, Jimmy pun menceritakan kondisi keluarganya yang kini serba kekurangan. Maka dengan sangat terpaksa ia meminta sumbangan dari teman-temannya supaya bisa menyambung hidup keluarganya. Teman-temannya sebenarnya nggak nyangka kalau Jimmy akan melakukannya sampai sejauh ini. Tapi mereka bisa memaklumi itu. Akhirnya banyak dari mereka yang bersimpati dan menyisihkan sedikit uang mereka untuk Jimmy. Sementara itu, Joe, sahabat dekat Jimmy, juga tentu merasa kasihan. Ia sebenarnya merasa bersalah karena sahabatnya itu harus mengalami kesulitan ini. Padahal dulu Jimmy pernah berada dalam masa jayanya. Ia pun berjanji untuk mendapatkan pertandingan untuk Jimmy, supaya keluarganya bisa makan. Setelah itu Jimmy pun akhirnya bisa membawa keluarganya pulang ke rumah, dan mereka bisa berkumpul kembali. Beberapa hari kemudian Joe datang ke rumah Jimmy. Awalnya ia hanya bertanya basa-basi, tapi setelah itu ia punya tawaran bagus untuk Jimmy. Joe ternyata mengajukan Jimmy untuk bertanding melawan petinju bernama Griffin. Kalau Jimmy menang, ia bisa mendapatkan $250. Uang yang sangat banyak dibandingkan pekerjaan Jimmy sebagai kuli pelabuhan. Sayangnya, Jimmy udah berhenti dari dunia tinju sejak lama. Izin bertandingnya bahkan sudah dicabut, sehingga ia nggak mungkin kembali ke ring. Akan tetapi, Joe berusaha meyakinkan sahabatnya bahwa semua urusan itu bisa diatur. Yang penting sekarang Jimmy bersedia menerima tantangan itu. Dan tentu saja Jimmy pun bersedia. Selain karena upahnya yang lumayan, tinju adalah dunianya. Maka seperti biasa, Joe pun mempersiapkan Jimmy dalam kondisi terbaiknya. Ia memberikan kata-kata semangat dan motivasi untuk meyakinkan Jimmy bahwa ia terlahir sebagai pemenang. Namun kondisi Jimmy ini benar-benar menyedihkan. Meskipun fisiknya terlihat kuat, tapi ia sebenarnya kurang gizi. Bahkan sebelum pertandingan ini pun dia belum makan. Hal ini membuat Joe merasa kasihan, jadi ia pun dengan cepat mencari makanan untuk Jimmy.
Begitu Joe pergi, seseorang mendatangi Jimmy, dan orang itu adalah wartawan olahraga yang sengaja meliput pertandingan ini. Ia tahu sepak terjang Jimmy dalam dunia tinju, tapi dengan kondisi hidup Jimmy yang teramat keras saat ini, ia tidak yakin kalau Jimmy bisa kembali ke masa jayanya bertahun-tahun yang lalu. Dan gak lama kemudian pertandingan pun dimulai. Kehadiran Jimmy sebenarnya merupakan kejutan. Ia udah lama gak bertanding, sehingga banyak orang yang meremehkannya. Namun begitu pertandingan dimulai, pengalaman ternyata berbicara lebih banyak. Apalagi kondisi tangan Jimmy yang udah jauh lebih baik. Sekarang ia bisa menggunakannya sebagai senjata andalan. Hingga akhirnya Jimmy berhasil memenangkan pertandingan. Kemenangan Jimmy ini disambut antusias oleh para penonton tinju dan para wartawan olahraga. Tapi yang terpenting bagi Jimmy sekarang adalah ia bisa pulang dan membawa uang untuk keluarganya. Dan sejak kemenangan itu, Jimmy mulai mendapat banyak panggilan pertandingan. Mai pun terkejut. Sebelumnya ia mengira kalau Jimmy hanya bertanding satu kali. Sejujurnya ia lebih suka Jimmy menjadi kuli pelabuhan karena keselamatannya terjamin. Namun saat ini Joe memberikan uang $175 sebagai bekal latihan, jadi Jimmy tidak mungkin mundur lagi. Dan keesokan harinya tanpa sepengetahuan Jimmy, Mai mendatangi rumah Joe. Ia ingin protes karena mengira kalau Joe yang menyuruh suaminya untuk terus bertanding. Tapi saat Mai sampai di apartemen Joe, ia malah terkejut sendiri. Ternyata di balik penampilan Joe yang selalu rapi dan klimis, ia sudah menjual banyak perabotan rumahnya. Krisis ekonomi Amerika ini juga berdampak pada Joe. Bahkan dalam kondisi sesulit ini pun, Joe rela menjual barang pribadinya supaya Jimmy bisa latihan. Hal ini pun membuat Mai menyesali kemarahannya. Kalau Joe bisa mendukung Jimmy 100%, maka Mai juga harus melakukan hal yang sama. Maka dari itu, Joe pun sibuk mempromosikan momentum kemenangan Jimmy kemarin untuk pertandingan yang lebih besar. Ia berusaha mencari lawan yang populer supaya mereka juga bisa mendapat keuntungan yang lebih besar. Dan sejalan dengan itu, Jimmy juga mulai sibuk berlatih. Sekarang ia bisa fokus dengan kondisi fisiknya dan berusaha meningkatkan kekuatannya. Beberapa hari kemudian, pertandingan selanjutnya pun digelar. Sejak kemenangannya kemarin, orang-orang mulai mendukung Jimmy, meskipun tidak sebanyak dulu. Akan tetapi ini bisa jadi suntikan semangat bagi Jimmy untuk memenangkan pertandingan. Dan seperti biasa, Joe akan memberikan semangat sekaligus strategi kepada Jimmy, supaya ia bisa memenangkan pertandingannya. Pertandingan pun terus berlanjut dan pendukung Jimmy pun terlihat semakin banyak. Meskipun fisik Jimmy udah nggak bisa dibilang muda, namun mentalnya sangat teruji. Di bawah pendampingan Joe, Jimmy bisa menunjukkan kekuatannya sehingga sang lawan pun merasa terintimidasi. Hingga akhirnya mereka kalah. Sementara itu kebangkitan Jimmy ini membuat pihak Bayer langsung waspada. Saat ini Bayer merupakan petinju paling populer dan kekuatannya tidak main-main. Awalnya ia tidak mau melawan Jimmy karena baginya tidak sepadan.
Tapi karena antusiasme penonton yang begitu tinggi, manajer Bayer pun memaksanya untuk menerima tantangan itu. Sementara itu kehidupan Jimmy sekarang telah membaik. Ia bisa melunasi utang-utangnya dan membawa keluarganya hidup enak. Namun permasalahan lain datang ketika Sarah, istrinya Mike, datang ke rumah Jimmy untuk mengadu. Ternyata Mike dan teman-temannya sesama buruh sedang melakukan demonstrasi untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka. Mike bahkan rela nggak pulang untuk mengurusi hal ini. Akan tetapi hari ini demonstrasi itu menjadi tidak terkendali, jadi Sarah pun minta tolong pada Jimmy untuk mencari suaminya. Akhirnya Jimmy pun mendatangi lokasi demo. Di sana ia hampir tidak menemukan Mike karena semua orang terluka. Beberapa saat kemudian ia berhasil menemukan sahabatnya itu, namun kondisinya udah terluka parah. Saat itu Mike berpesan untuk sang istri bahwa ia akan pulang terlambat. Keesokan harinya Mike pun meninggal. Ia dimakamkan bersama teman-temannya dan hal itu menimbulkan luka yang mendalam di hati Jimmy. Sementara itu karir Jimmy sebagai petinju semakin melambung. Ia kini dijagokan dalam kelas berat dan akan melawan Max Baer. Akan tetapi Max Baer ini dikenal sebagai petinju yang sangat kuat. Ia bahkan pernah mengalahkan petinju sampai meninggal dunia. Mai yang sedang ini mendampingi Jimmy dalam jumpa pers tiba-tiba dimintai pendapatnya mengenai hal ini. Wartawan itu bertanya apakah Mai siap jika terjadi sesuatu yang buruk pada suaminya setelah pertandingan itu, karena Mas Baer bukanlah petinju sembarangan. Namun sebelum Mai memberikan tanggapan, Jimmy lebih dulu menjawab pertanyaan itu kemudian menyudahi konferensi persnya. Ia tahu kalau Mai diam-diam menyimpan kekhawatiran sebelum ia bertanding. Setelah itu Jimmy dan Joe bertemu dengan manajer Max Baer. Manajer itu memastikan sekali lagi kepada Jimmy apakah ia benar-benar akan menerima tantangan ini. Karena Max Baer adalah petinju yang hebat dan ia terkenal dengan pukulannya yang begitu keras. Sementara itu Joe sebenarnya juga khawatir, namun sebaliknya Jimmy justru sangat bersemangat dan yakin bahwa dirinya akan menang. Malamnya manajemen Baer mengundang keluarga Jimmy dan Joe untuk makan malam. Jimmy dan Joe tahu bahwa ini adalah taktik Baer, tapi Jimmy nggak gentar. Ia tetap menerima undangan makan malam ini sebagai rasa hormat kepada lawannya. Namun lagi-lagi Baer meremehkannya. Ia bahkan memperingatkan Mai supaya hati-hati dan mempersiapkan diri seandainya terjadi apa-apa dengan Jimmy. Smart thing would be for you to take a fall. You are far too pretty to be a widow. Now he's got his wife doing his fighting for him. Kekhawatiran Mai pun semakin menjadi. Ia ingin Jimmy mengundurkan diri aja dari pertandingan itu. Mai takut kalau apa yang dikatakan Baer itu bisa terjadi, sedangkan ia nggak siap menerima nasibnya jika harus seperti Sarah yang kehilangan suaminya. Namun Jimmy nggak bisa mundur. Ia tidak bisa mengecewakan Joe dan teman-temannya, karena itu akan menimbulkan kerugian yang besar. Jadi satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah meyakinkan Mai bahwa ia akan memenangkan pertandingan itu. Keesokan harinya Jimmy akan berangkat. Mai dan anak-anaknya mengantar kepergian Jimmy. Namun Mai masih kecewa karena sebenarnya ia nggak mau Jimmy berangkat. Setelah itu Mai pun menitipkan anak-anaknya ke rumah orang tuanya, sedangkan Mai pergi ke gereja. Dan ketika tiba di gereja ternyata ada banyak jemaat yang datang. Mereka semua ternyata mendoakan Jimmy supaya menang karena bagi mereka Jimmy adalah idola dan inspirator mereka. Sementara itu sebelum pertandingan dimulai, Jimmy sebenarnya juga merasa berat hati. Ia tahu kalau banyak orang yang mendukungnya, tapi itu tidak ada apa-apanya dibanding dukungan sang istri. Namun harapan Jimmy pun terkabul. Tahu-tahu Mai datang untuk memberikan dukungan kepada suami. Sekarang ia telah memaafkan Jimmy dan pesannya kini cuma satu, yaitu Mai ingin Jimmy pulang apapun hasil pertandingannya. Gak lama kemudian pertandingan itu pun dimulai. Gak disangka semua orang pun mengagumi Jimmy. Tidak ada satupun suara ketika Jimmy memasuki arena karena orang-orang telah terbius dengan aura Jimmy.
Setelah itu, Bayer pun memasuki arena dan suasana pun jadi semarak. Tidak hanya gedung pertandingan, tapi orang-orang di luar juga mengikuti pertandingan ini melalui radio. Dan beberapa saat kemudian pertandingan dimulai. Awalnya Jimmy bisa mengatasi Bayer dengan mudah. Meskipun ia telah diprediksi akan KO dalam 2 ronde, namun ternyata Jimmy bisa bertahan lebih dari itu. Hal ini ternyata membuat Bayer waspada. Ia pun menggencarkan serangannya sampai membuat Jimmy hampir kalah. Akan tetapi Jimmy tetap bisa bangkit lagi dan bertahan. Pertandingan pun berlangsung dengan sangat seru. Keduanya saling adu kekuatan dan mental. Hingga tibalah ronde terakhir. Dan akhirnya pertandingan memperebutkan gelar juara dunia itu pun selesai. Jimmy dianggap beruntung karena bisa meladeni perlawanan Bayer yang sangat brutal. Namun tetap aja di luar keberuntungan itu, Jimmy telah ditempa kehidupan yang keras. Usahanya gak main-main, bukan cuma untuk tinju, tapi juga untuk keluarganya. Hingga akhirnya juri pun mengumumkan sang juara baru tinju kelas berat Amerika Serikat, yaitu Cinderella Man alias James J. Braddock. Hey, I wish you could see yourself